Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan marketing plan untuk mempromosikan produk dari Indodrink yaitu Ngelaks. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Sandi Lazuardi, kemudian ada Hendri Mahbudi, Kanaya Dewayanti, kemudian Putri Dwi Mauliana, Muhammad Wahyude Saputra, kemudian saya sendiri Filza Nandika, ada Ayu Trihandayani, kemudian Ari Banjarnahor, dan juga Falik Saputra Oli dengan NIM masing-masing yang telah tertera pada layar. Oke, pembahasan yang akan kami bawakan kali ini adalah yang pertama tentang ringkasan eksekutif dari marketing plan ini, kemudian ada situasi pemasaran terkini, yang ketiga ada analisis SWOT, yang keempat ada tujuan dan masalah, yang kelima yaitu strategi pemasaran, kemudian program aksi, ketujuh anggaran, dan yang terakhir adalah kontrol. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Ya, terima kasih atas tempatan waktunya. Ringkasan dari perusahaan kami. Perusahaan kami bernama PT Indodrink yang bergerak di bidang minuman. Usaha ini didirikan pada tahun 2021. Untuk produknya, PT Indodrink meluncurkan produk baru, yaitu minuman kesehatan organik yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan, atau yang biasa kita kenal dengan smoothies. Minuman ini diberi nama dengan Ngelaks. Untuk segmenting, targeting, dan positioningnya, PT Indodrink menargetkan kaum milenial sebagai sasaran utama dan seluruh kalangan secara umum dengan kondisi perekonomian menengah yang sedang menjalankan gaya hidup sehat dan berusaha mengambil keuntungan dari peningkatan minat konsumen terhadap smoothies. Visi dan misi PT Indodrink. Visinya yaitu menjadi usaha minuman sehat yang dapat diterima dan dinikmati oleh banyak kalangan, dan untuk misinya yaitu menciptakan produk smoothies dengan inovasi baru yang beragam dan menarik. Selain memiliki visi dan misi, PT Indodrink juga memiliki tujuan pemasaran utama. Tujuan pemasaran utamanya yaitu untuk mencapai penjualan lokal tahun pertama sebesar 300 juta, dan berdasarkan target ini, PT Indodrink berharap dapat menjual lebih dari 10.000 unit pada tahun pertama dan mencapai titik impas pada awal tahun kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Situasi pemasaran terkini. Di situasi pemasaran terkini ada beberapa sub penjelasan. Yang pertama, deskripsi pasar. Pasar Indodrink terdiri dari konsumen yang menggemari minuman enak dan sehat, namun terjangkau guna memuaskan dahaga dan menyehatkan tubuh, serta dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Segmen khusus yang dibidik selama tahun pertama antara lain olahragawan, pekerja kantoran, mahasiswa, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Pihak Indodrink kami ini memaksimalkan keaslian produk ya dengan mengharap kandungan smoothies yang alami tanpa pengawet dan pemanis buatan. Untuk penjelasan kedua yaitu ulasan produk. Produk Ngelaks sendiri menawarkan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari 5 varian rasa, yaitu Pinkies, Treasure, Green Banana, Nut, Spirit Sour, Tropical Fish, Sweet Xanthus. Yang kedua yaitu cup yang dipakai berukuran 250 gram. Yang ketiga, diformulasikan untuk kesehatan. Untuk kesehatan dan mengisi ulang energi yang hilang setelah beraktivitas. Selanjutnya mengandung serat yang melimpah dan juga vitamin, diantaranya vitamin A, B, B1, B2, B6, C, dan E. Selanjutnya itu bahan-bahan yang digunakan alami tanpa pengawet dan pemanis buatan. Untuk sub selanjutnya yaitu tinjauan kompetitif. Sejauh ini untuk daerah Jember sendiri masih belum ada pesaing untuk produk smoothies ini. Kemungkinan di kafe dan pasar modern sudah banyak menyediakan berbagai jenis atau varian rasa dari smoothies. Namun dari segi komposisi sangat jauh berbeda dengan
Indodrink dengan merek Ngelaks ini, yaitu lebih mengutamakan kealamian menggunakan buah dan sayur murni. Untuk pesaing utama yang telah beredar di masyarakat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu Unilever, produsen yang sudah terkemuka di Indonesia dengan komitmen untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan merek yang kuat dan memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia yang terus berkembang. Salah satu produknya yaitu yang berhasil merajai dunia jus di Indonesia yaitu Buah Vita yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1971. Buah Vita merupakan pelopor ahli minuman sari buah dalam kemasan yang higienis dan siap santap dengan teknologi pengolahan pangan dan pengemasan yang mutakhir. Berikutnya yaitu PT Sukanda Jaya. PT Sukanda Jaya ini adalah pemimpin nasional dalam penjualan, pemasaran, dan distribusi produk makanan. PT ini mengeluarkan produk jus kemasan yaitu Jungle Juice, Diamond U High Tea Juice, dan lain sebagainya. Dengan kesegaran alami dari buah-buah sehat yang nikmat tanpa tambahan gula. Untuk selanjutnya yaitu kompetitor selanjutnya yaitu PT Heinz ABC Indonesia. Jus ABC kemasan ini adalah jus buah siap minum yang tidak kalah saing dengan produk jus buah yang lain. Rangkaian jus ABC mengandung sari buah segar, tinggi vitamin C, dan kaya nutrisi. Kompetitor selanjutnya yaitu PT Sewu Segar Primatama. Perusahaan ini memproduksi jus dengan merek dagang Rejuve. Rejuve hanya menggunakan rempah-rempah segar terbaik dan berkualitas tinggi yang memiliki beberapa manfaat yang baik untuk tubuh. Jus yang dihasilkan lebih bergizi dibanding jus dari jus biasanya. Sub berikutnya yaitu ulasan saluran dan logistik. Dalam ulasan saluran dan logistik ini, minuman Ngelaks adalah jenis minuman siap saji tanpa bahan pengawet. Di pihak Indodrink ini tidak memiliki kehendak untuk mendistribusikan Ngelaks kepada pihak lain yang berbentuk bisnis. Karenanya, pihak Indodrink melakukan proses penjualan langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang ingin saya jelaskan yaitu adalah teknik analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Di sini yang pertama dari segi strengths yaitu dari segi kekuatan produk Ngelaks ini. Yang pertama, bahan baku ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Ya benar, karena di sini produk Ngelaks atau yang diutamakan di Indodrink ini, kami mengutamakan yaitu bahan baku yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi, seperti dari buah-buahan yang segar dan juga dari sayur-sayuran yang alami. Maka dari itu ini sangat bermanfaat bagi konsumen-konsumen yang menikmati minuman Ngelaks tersebut. Yang kedua, terdapat berbagai pilihan rasa yang unik dan menarik. Tadi setelah dijelaskan juga oleh teman saya, terdapat 5 varian rasa dan itu juga rasa-rasa yang sangat dinikmati oleh kalangan-kalangan remaja-remaja atau usia-usia muda pada saat ini. Itu adalah salah satu cara untuk menarik mereka untuk agar dapat tertarik meminum minuman Ngelaks pada step selanjutnya yang yaitu harga yang ditawarkan terjangkau. Harga yang ditawarkan dari produk Ngelaks ini yaitu berkisar 25.000 sampai 30.000 karena kami menargetkan dari kalangan usia muda dan juga semua kalangan umur yang tidak melihat bahwa harga yang lumayan tinggi itu juga dapat membuat konsumen berpikir 2 kali untuk membeli produk Ngelaks ini atau minuman sehat ini. Yang selanjutnya itu bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena mengandung vitamin dan buah dan sayur. Ya benar saja, karena pada sekarang ini usia muda atau kalangan-kalangan remaja banyak sekali yang kekurangan vitamin karena konsumsi gadget yang berlebihan. Maka dari itu kami hadir untuk memberikan asupan atau nutrisi bagi mereka yang kekurangan vitamin atau buah dan sayur. Teknik weakness atau kelemahan dari produk kami ini. Yang pertama, membutuhkan modal yang besar. Karena produk kami ini berbahan sayur dan buah-buahan yang memang sangat mengutamakan kesehatan, maka kami sangat membutuhkan modal yang tinggi atau modal yang besar karena bahan-bahan kami yaitu memiliki kualitas yang tinggi dari pertanian maupun dari segi perkebunan yang melihat buah-buah yang berkualitas dan segar. Yang kedua, kelemahan dari kami adalah kurangnya kesadaran merek di kalangan konsumen, yaitu benar saja karena pesaing-pesaing kami itu adalah pesaing-pesaing yang sudah memang memiliki produk yang dikenal oleh banyak masyarakat.
dari salah satu contoh adalah Unilever. Nah, di sini kami hadir dan kami datang untuk mengisi pemuda yang memang sangat sekali membutuhkan minuman-minuman segar karena di sela-sela kesibukan mereka. Jadi banyaknya pemuda yang memang belum mengetahui produk kami ini, kami juga dapat memberikan sebuah promosi atau periklanan seperti itu untuk dapat menarik konsumen menikmati produk kami ini. Yang ketiga adalah kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Kemasan yang juga tidak dapat didaur ulang ini karena kami membuat kemasan untuk minuman ini yaitu dengan menggunakan cup yang berukuran 250 gram. Karena apa? Sampah plastik memang sangat susah didaur ulang pada saat ini. Itu adalah salah satu masalah yang terjadi di Indonesia juga. Dari segi opportunities atau penawaran, yang pertama tingginya tingkat konsumtif generasi milenial. Benar, karena pada saat ini banyak sekali kalangan-kalangan pemuda yang menikmati minuman-minuman siap saji tersebut. Karena di sela-sela waktu, mungkin di sela perkuliahan ataupun di sela-sela sekolah seperti itu, mereka sangat membutuhkan minuman-minuman yang segar yang memang sangat menarik bagi mereka. Yang kedua, adanya media sosial yang dapat digunakan sebagai alat promosi. Karena pada saat ini banyak sekali kalangan-kalangan pengusaha yang menggunakan teknik promosi melalui media sosial seperti halnya Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, itu sangat dapat berpengaruh bagi proses penjualan kami agar dapat menarik masyarakat. Bagi masyarakat yang memang belum mengetahui minuman ini, mereka dapat mengetahuinya melalui media sosial mereka masing-masing, seperti itu. Dari step yang ketiga adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Benar, karena dilihat dari indeks kesehatan Indonesia pada saat ini, Indonesia sangat kurang sekali kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat. Maka dari itu kami hadir untuk mengisi kekurangan dari kesehatan itu. Maka dari itu minuman Ngelex ini yang berbahan dari sayur-sayuran dan buah-buahan itu dapat meningkatkan taraf hidup sehat masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama adalah tingginya angka persaingan dalam industri. Baik, benar, ini karena yang pertama itu persaingan di segi minuman milenial itu sangat banyak. Bukan dari Unilever saja, masih banyak lagi, yaitu seperti PT Sukandaya, PT Hens ABC Indonesia, dan PT Seu Segar Pritama. Mereka adalah PT-PT yang telah berpengalaman dalam bidang minuman-minuman milenial seperti ini. Maka dari itu adalah salah satu ancaman dari kami. Yang kedua adalah kemunculan produk baru yang menyamai konsep minuman Ngelex. Ya, karena banyak sekali bermunculan produk-produk baru yang ilegal yang memang mereka tumbuh atas dasar ide-ide mereka sendiri karena mereka melihat produk-produk yang telah menjamur di masyarakat. Maka itu adalah salah satu ancaman atau saingan dari produk kami yang satu ini, yaitu minuman Ngelex. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Ya, karena kenaikan harga bahan baku inilah menjadi salah satu ancaman bagi kami juga. Karena apa? Tingginya harga bahan pokok sayuran dan buah-buahan itu menjadi salah satu titik berat bagi kami untuk mencari bahan baku yang memang berkualitas dan harga yang terjangkau. Baiklah, saya presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan masalah. Tujuan di tahun pertama. Selama tahun pertama di pasar, Indodrink bertujuan agar Ngelex mencapai penjualan lokal sebesar 300 juta. Berdasarkan tujuan ini, Indodrink berharap dapat menjual lebih dari 10.000 unit minuman Ngelex. Tujuan tahun kedua. Selama tahun kedua, Indodrink akan mengungkapkan tambahan rasa Ngelex dan memperluas penjualan dengan membangun kerjasama franchise dengan pihak lain serta membuka cabang di berbagai daerah. Tujuan tahun kedua adalah menggandakan penjualan dan pendapatan dari tahun pertama. Berpindah pada masalah. Dalam peluncuran merek baru ini, isu utama adalah untuk membangun kesadaran merek dan citra merek yang bermakna, berdasarkan positioning yang relevan dengan segmen pelanggan sasaran. Indodrink ini akan berinvestasi dalam sarana promosi non-tradisional untuk mencapai tujuan ini dan untuk memicu kesadaran konsumen dari mulut ke mulut.
Kesadaran merek dan pengetahuan akan diukur untuk menyesuaikan upaya pemasaran yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Analisis pemasaran terdapat beberapa bagian. Yang pertama ialah produk. Produk yang akan dipasarkan oleh Indodrink adalah Milex, yaitu minuman sehat yang terbuat dari bahan organik dengan segala keunggulan yang telah dijelaskan di bagian ulasan produk sebelumnya. Pada kemasan produk juga akan ditambahkan logo berupa tulisan Milex atau membuat konsumen mudah mengenali minuman ini. Ketika kesadaran konsumen akan produk meningkat, Indodrink akan menambahkan varian rasa dan jumlah produksi Milex dengan lebih banyak lagi. Terus yang kedua ialah price. Milex akan mengikuti strategi penetapan harga berbasis persaingan. Mengingat bahwa minuman ini mengklaim kualitas yang unggul, maka diperlukan kehati-hatian untuk tidak memposisikan dirinya sebagai alternatif dengan biaya lebih rendah. Harga Milex untuk satu botol berukuran 250 gram adalah sebesar 30.000. Harga tersebut dianggap cukup kompetitif di antara produk sejenis lainnya tanpa mengurangi sedikit pun kualitas produk yang ditawarkan. Terus yang ketiga ialah place. Untuk penjualan Milex sendiri, Indodrink akan mendirikan outlet di beberapa daerah seperti Jember, Jakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, dan Bandung. Outlet ini nantinya akan dibangun di tempat-tempat strategis di setiap kota untuk menarik banyak konsumen. Indodrink juga akan mengadakan kerjasama dengan banyak pihak dalam bentuk franchise untuk memperluas penjualan. Dan yang terakhir ialah promosi. Milex sendiri dalam promosi ini akan fokus di beberapa bidang, diantaranya ialah pemasaran online dan media sosial. Mengingat kemajuan zaman yang membuat orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk berselancar di dunia maya, maka pemasaran secara online benar-benar memiliki peluang besar. Komponen inti untuk strategi ini adalah membangun situs web dan merek seluler, serta mengarahkan lalu lintas ke situs tersebut dengan membuat kehadiran di jejaring sosial termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Terus yang kedua ialah promosi penjualan. Indodrink akan mengadakan potongan harga untuk jumlah pembelian Milex di atas 5 cup dan untuk pembelian yang dilakukan pada hari-hari tertentu seperti hari besar nasional. Terus yang terakhir ialah event and experience. Indodrink akan memantau pengadaan event-event yang ada di lingkungan sekitarnya seperti bazar, pameran, dan acara serupa lainnya untuk mempromosikan produknya pada halayak ramai. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang ringkasan program aksi yang akan digunakan selama 6 bulan pertama pada tahun ini. Nah, program aksi ini dilakukan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, yang pertama program aksi ini dimulai pada bulan Januari. Nah, di bulan pertama ini pihak Indodrink ini benar-benar gitu ya, benar-benar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum proses promosi dan penjualan dilakukan. Nah, perwakilan Indodrink ini akan mulai menjalin kerjasama gitu dengan berbagai pemasok bahan yang diperlukan sebagai persediaan guna memproduksi smoothies. Nah, Indodrink ini akan membangun outlet gitu, yang nantinya akan digunakan sebagai tempat penjualan dari produknya, yaitu Milex tadi. Nah, selain itu, pihak Indodrink ini juga akan membuat website dan akun-akun media sosial lainnya. Nah, serta menentukan siapa saja yang akan mengelolanya. Kemudian yang di bulan kedua, yaitu tepatnya di bulan Februari, Indodrink ini akan memulai kampanye. Nah, kampanye ini tuh akan dilakukan melalui media cetak, penyiaran, dan media sosial yang terintegrasi yang menargetkan para profesional dan konsumen. Nah, kampanye ini tuh akan menunjukkan seberapa banyak fungsi
serta manfaat gitu ya yang akan didapat dari produk minuman sehat dari Indodrink ini. Nah, kampanye multimedia ini akan didukung oleh iklan online dan tour video. Kemudian yang ketiga, bulan Maret. Nah, Indodrink ini akan meningkatkan promosi penjualan dengan turun langsung ke lapangan. Nah, saat kampanye iklan multimedia berlanjut, Indodrink ini akan meningkatkan promosi penjualan dengan turun langsung ke lapangan, serta melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Nah, kampanye ini tuh akan memberikan dukungan tambahan dari sisi marketing. Kemudian, bulan April, nah, menambahkan promosi penjualan konsumen berupa kontes, di mana konsumen ini akan diarahkan gitu untuk memposting video ke situs web Indodrink yang berisikan pemikiran mereka tentang minuman Ngelex. Nantinya mereka, para pemenang ini akan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan dari pihak Indodrink. Kemudian pada bulan Mei, meluncurkan kampanye iklan nasional. Nah, Indodrink ini berencana untuk meluncurkan kampanye iklan nasional baru pada bulan-bulan ini. Nah, pihak Indodrink ini akan memasang iklan berupa billboard di tengah kota untuk meningkatkan brand awareness. Nah, selain itu, pihak Indodrink ini akan menganalisis hasil penelitian kepuasan pelanggan untuk digunakan dalam kampanye dan upaya pengembangan produk di masa mendatang. Kemudian yang terakhir yaitu bulan Juni. Nah, Indodrink ini akan melakukan promosi penjualan rutin setiap 2 kali dalam sebulan dengan mengadakan potongan harga di setiap pembelian konsumen. Nah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran. Indodrink telah menetapkan target penjualan Ngelax pada tahun pertama sebesar 300 juta dengan harga grosir rata-rata Rp30.000 per unit dan biaya variabel per unit Rp28.098. Perhitungan titik impas menunjukkan bahwa Ngelax akan menjadi menguntungkan setelah volume penjualan melebihi 11.172 unit selama tahun kedua. Analisis titik impas mengasumsikan pendapatan grosir per unit sebesar Rp30.000 per unit dan biaya variabel per unit Rp28.098 dan estimasi biaya tetap sebesar Rp23.405.833. Dengan asumsi tersebut, maka perhitungan titik impasnya adalah estimasi biaya tetap sebesar Rp23.405.833 dibagi dengan pendapatan grosir per unit sebesar Rp30.000 dan dikurangi dengan biaya variabel per unit Rp28.098 dan menghasilkan 11.172 unit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini kontrol. Indodrink merencanakan langkah-langkah kontrol yang ketat untuk memantau kualitas produk, kesadaran merek, citra merek, dan kepuasan pelanggan secara ketat. Hal ini akan memungkinkan perusahaan Indodrink untuk bereaksi dengan cepat dalam memperbaiki setiap masalah yang mungkin terjadi. Sinyal peringatan dini akan dipantau untuk tanda-tanda penyimpangan dari rencana termasuk penjualan bulan dan pengeluaran bulanan. Mengingat volatilitas pasar, rencana darurat juga tersedia untuk mengatasi perubahan lingkungan yang bergerak cepat seperti pergeseran preferensi konsumen, produk baru, dan persaingan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, teman-teman. Jadi itu adalah pemaparan dari marketing plan dari kelompok 5. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai poster dari produk yang akan kami pasarkan. Oke, di sini adalah sudah terpampang poster dari produk Ngelax itu sendiri. Jadi di dalam poster ini terdapat logo dari Indodrink di bagian kanan atas poster. Kemudian ada nama ataupun merek dari minuman smoothies yang yaitu kita tahu bermerek Ngelax. Kemudian di sini di dalam poster ini kami menunjukkan kepada konsumen bahwa produk Ngelax ini memiliki 5 varian rasa. Nah, bisa kita lihat di sini.
Ini adalah ilustrasi dari kemasan minuman smoothies Ngelaks. Di sini yang pertama ada rasa spirit sour. Jadi spirit sour ini mengandung kale, kemudian buah pir, timun, kemudian air lemon, susu, dan juga air. Kemudian yang kedua ada green banana nut, di mana rasa green banana nut ini mengandung kale, kemudian pisang, kacang almond, kemudian coklat bubuk, susu, dan juga air. Nah, yang ketiga ada Pinkish Treasure. Pinkish Treasure ini mengandung guava, kemudian apel, strawberry, madu, susu, dan juga air. Nah, yang keempat yaitu adalah rasa Tropical Feast. Tropical Feast ini mengandung bayam, kemudian pisang, mangga, nanas, kemudian air kelapa, susu, dan juga air mineral. Nah, yang terakhir yaitu ada Sweet Santos, yang mengandung mangga, kemudian pisang, air kelapa, susu, dan juga air mineral. Nah, di sini juga terdapat harga dari produk ini sendiri yaitu Rp30.000. Nah, jadi poster ini nantinya akan memberikan gambaran umum mengenai produk dari Indodrink yaitu Ngelaks. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan jangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.